Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan kehidupan bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia ataupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya, tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti yang kita jelaskan nanti. Padahal Islam sudah memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Misalnya adalah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-9. Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna baginya, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiadalah tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu semua, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat itu menjadi sulit tersendiri bagi kita semua. Oleh sebab itu, supaya kita bisa hidup bahagia dunia maupun akhirat, Islam sudah mengajarkan 3 poin penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah beristighfar. Saat jatuh dalam kubangan dosa, tak kalah berbuat dosa, iman seseorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah atau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala tak bosan-bosan untuk menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sempurna. Begitu juga dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung dunia dan akhirat. Dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa jika seseorang yang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung untuknya. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun, apabila kita mau benar-benar bertaubat. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat, tak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah kita kumpulkan di dunia ini. Karena kita tahu semua, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima taubat segala hamba. Lalu yang kedua, mempunyai rasa untuk selalu bersyukur. Kalau kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal dan segala macam. Tetapi seolah-olah nikmat tersebut tidak nampak pada diri kita semua. Sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia tak bersyukur dan diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah berikan, tentu orang tersebut tak akan mampu untuk menggantikannya. Namun Allah dengan maha jelas kasih-Nya tak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghindarkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jika kamu mau menghayati, maka dari ayat tersebut kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah karena kita selalu menzalimi nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah saudaraku semuanya apa yang saudaraku dapatkan sekarang ini, karena dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Dalam ayat tersebut, Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat. Oleh karena itu bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah berikan, maka siap-siaplah azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat ini menjelaskan bahwa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahwa musibah tersebut adalah ujian dari Allah, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, lalu ia memohon petunjuk kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang tersebut dan Allah akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindarilah sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut, akan tetapi bersabar dan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah akan segera menggantikan ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah menakjubkan urusan seseorang mukmin itu, karena segala urusan adalah baik baginya, dan tak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Bila ia mendapatkan kebahagiaan, ia pasti bersyukur dan itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar dan itu yang terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, oleh sebab itu apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita masing-masing, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tak putus-putus melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.